Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Injil Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Halai nau bege hataki hapedang diulahon ima si patudoson tuhalak nauto na paulihon bagasna di atas mirih. Orang bodoh mendengar firman tetapi tidak melakukan. Kebenaran tentang keberadaan kita ketika disampaikan kepada kita dapat membuat sakit hati. Misalnya ketika orang lain mengatakan kita seorang yang bodoh, hati kita tidak berterima dan merasa tersinggung karena perkataan itu. Dan jika ketersinggungan ini tidak diselesaikan, dapat menjadi dendam yang menimbulkan tindakan yang tidak baik. Sebenarnya, jika kita berpikiran secara jernih, bila orang menyampaikan apapun tentang diri kita, kemudian kita terima dulu tanpa ketersinggungan, maka kita akan dapat mengevaluasi diri dan justru meningkatkan diri akan kita alami dengan pengenalan diri. Dalam hal ini, Yesus berbicara tentang orang yang mendengar firman Tuhan, namun tidak melakukannya. Ini merupakan bagian penutup dari khotbah di bukit oleh Yesus. Artinya, Yesus telah menyampaikan khotbah, hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang dikehendaki oleh Yesus kepada para pengikutnya, dan bahkan yang harus dihindari. Sebab dalam mengikut Yesus ada banyak motif orang. Jika motif dalam mengikut Yesus tidak benar, artinya hanya ikut-ikutan saja, atau hanya sekedar tidak benar-benar ingin menjadi pengikut yang sejati, yang ingin melakukan apa yang disampaikan oleh Yesus, atau hanya ingin sekedar mendapatkan keuntungan dari segi materi saja, maka orang-orang yang demikian hanya mendengar tanpa termotivasi untuk melakukan apa yang telah didengarkan, yang disampaikan oleh Yesus. Ingat, orang yang memiliki motivasi lain dalam mengikuti Yesus, dia hanya mendengar tetapi tidak mau melakukan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Mereka mungkin mengetahui dan mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka, namun mereka tidak dengan sepenuh hati ingin melakukannya dalam kehidupannya. Mereka mengetahui segala kehendak Allah, namun mereka tidak melakukannya. Mungkin saja melakukannya, tetapi tidak sungguh-sungguh dan punya motivasi yang hanya mementingkan diri sendiri, sekedarnya saja, dan hanya supaya dilihat orang saja. Yesus menggambarkan orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya adalah orang bodoh, dengan gambaran seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Kelihatannya sama antara orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Sama-sama membangun rumah, namun yang membedakan mereka adalah fondasinya tidak kelihatan. Jika orang bijaksana membuat dasarnya adalah batu, sementara orang bodoh membuat dasarnya adalah pasir. Tampak luarnya mungkin bisa saja sama, namun yang menentukan bukanlah tampak luar, justru yang tersembunyi atau dasar atau fondasi yang menentukan kekuatan suatu bangunan. Orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir, yang jika hanya gerimis pun yang datang menerpa akan membuat rumah itu menjadi roboh. Artinya, orang yang mendengar firman Tuhan namun tidak melakukannya dalam kehidupannya, jika orang tersebut menghadapi tantangan atau masalah yang kecil saja, dia akan mudah jatuh kepada keluhan yang berakhir kepada keputusasaan. Sahabat yang baik hati, tentunya kita menginginkan menjadi seorang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas dasar batu. Perbedaannya hanya pada melakukan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Mari berbeda dari sekeliling kita. Namun perbedaan kita adalah untuk menjadi berkat bagi sesama dengan melakukan firman Tuhan. Jika ada masalah yang datang menerpa, kita tetap kuat sebab firman Tuhan yang menguatkan
yang menuntun kita, yang menjadi fondasi dalam menghadapi masalah. Tentunya untuk dapat melakukan firman Tuhan, mendengar adalah hal pertama yang harus kita lakukan. Mendengar bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan mendengar dibutuhkan kesungguhan hati yang dapat menerima, memahami apa yang didengarkan, supaya tidak salah di dalam melakukannya. Untuk menjadi pelaku firman Tuhan, hal pertama yang kita lakukan dengan mendengar sungguh-sungguh sepenuh hati dan bertujuan untuk dapat melakukan apa yang didengarkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Jangan menipu diri sendiri ketika kita tidak melakukan apa yang sudah kita dengar dari firman Tuhan. Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya dengan kesungguhan hati. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman. Kami mau menjadi orang yang bijaksana, yang melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang telah kami terima dari firman. Mampukan kami Tuhan, tolong kami untuk setia menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.